Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Pak Rikwanto punya tanggapan? Mungkin TGPF. Terima kasih Pak Karni. Yang pertama masalah tim gabungan ya. Ini memang Pak Kapolri menawarkan kepada KPK dan pada waktu itu disambut baik memang. Kita akan bentuk tim untuk mendampingi penyidik Polri. Jadi bukan berarti tadi dikatakan tugas KPK adalah tidak pidana korupsi terus tidak bisa masuk dalam tim ini. Tim yang dimaksud adalah gabungan untuk biar KPK bisa melihat dari dalam. Ya, bukan untuk menyidiknya, bukan. Biar bisa melihat perkembangan penyidikan dari dalam, kemudian bisa mengkonfirmasi penyidikan yang sudah dilakukan, kemudian juga bisa memasukkan informasi. Ya, apabila memang diperlukan juga informasi tambahan untuk penyidik, bisa juga untuk cross check. Jadi ini menempel, kemudian bisa melihat terus proses penyidikan dan progresnya. Kita membuka ruang seluas-luasnya bagi KPK untuk bagaimana mendalami penyidikan yang kita lakukan ya. Syukur-syukur ada masukan-masukan yang berharga supaya ini bisa segera terungkap. Jadi bukan tidak bisa gabung karena beda tugas pokoknya. Bisa ini menempel dan mengkonfirmasi dari dalam. Tapi yang diharapkan oleh Bung Aris sama Daniel tadi, tim yang tidak hanya KPK dan Polri, tapi juga tokoh-tokoh masyarakat. Tadi kan Pak Karni itu dibangun dari kesan penyidik tidak melakukan apa-apa atau ece-ece aja. Kan dikatakan selama 100 hari ini tidak ada perkembangan, padahal banyak sekali perkembangannya. Ya, penyidik sudah menyampaikan paparannya di KPK 2 kali. Ya. Kemudian yang dicurigai oleh saudara Novel yang dikatakan saksi kunci itu juga dilakukan pemeriksaan, cross check. Banyak sekali perkembangan dilakukan. Kemudian fakta-fakta, asumsi-asumsi, informasi, isu itu kita buka selalu. Jadi jangan berasumsi atau berpikiran. Orang menyampaikan informasi kepada penyidik, orang mau menyampaikan suatu kepada penyidik untuk bagaimana memudahkan pengungkapan kasus ini, harus masuk dulu dalam TGPF. Tidak demikian, terbuka, penyidiknya ada di sini. Mungkin Mas Aris, Mas Daniel, ada informasi baru, info dan fakta bisa dimasukkan ke sini. Dan kita akan gerak cepat untuk itu. Jadi banyak sekali perkembangan yang kita lakukan dalam kaitan penyelusuran kasus novel ini, walaupun memang kita sadari sampai sekarang belum bisa menemukan pelakunya. Kemudian tadi dikatakan novel tidak mendapatkan informasi. Sudah Pak Karni, sudah datang ke sana menyampaikan. Yang kedua sudah datang lagi Pak Dedi ini penyidiknya bawa laptop ya sama berkas perkara, mau dijelaskan kepada saudara Novel. Apa katanya? Jangan sekarang, nggak perlu. Kita ngobrol-ngobrol saja. Ngobrol 1 jam lebih, ya tentang masalah-masalah di kepolisian dan di KPK. Karena ini memang juniornya, sparring partner dalam olahraga judo di Taruna itu. Ya. Kemudian masalah pertemuan dengan Presiden Pak Kapolri itu banyak yang dibahas ya. Walaupun tadi diambil 1 sampel saja, seolah-olah hanya 1 progres yaitu rilis masalah sketsa. Ya, jadi sketsa itu bukan baru muncul dalam 100 hari lebih ini, bukan sketsa wajah itu. Sketsa wajah itu sudah dibuat dari awal, didapatkan informasi terhadap orang-orang dicurigai. Dari informasi novel juga sudah dibuat. Hanya sketsa wajah itu kita kerjakan internal dulu untuk pencariannya. Jadi petunjuknya ini gambaran orangnya sesuai dengan sketsa yang dibuat. Cari sampai dapat. Kalau sudah tidak dapat atau kesulitan, kita share ke publik. Mudah-mudahan publik bisa mendapatkannya, kemudian kita bisa menangkapnya. Jadi yang dilakukan Pak Kapolri itu kemarin bukan yang pertama kali. Baru muncul 100 hari. Sketsa wajah itu dari awal-awal sudah muncul. Cuma internal memang kita lakukan dulu. Nah, di share kemarin adalah silakan masyarakat untuk bagaimana bisa membantu kita
mendapatkan orang yang dimaksud dalam sengketa wajib tersebut. Ya. Kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan adanya orang-orang yang mencurigakan sebelumnya, ini juga yang kaitan yang dikatakan tadi mata elang itu. Ya, sebulan sebelumnya dan seterusnya itu sudah diperiksa dan mereka orang-orang yang dicurigai itu sudah juga dibuktikan alibi-alibinya dan itu kuat sekali alibinya sehingga dilepaskan. Ya. Kemudian masalah TGPF, ya. Ini saat ini memang penyidik itu merasa belum perlu. Ya. Kita masih mampu mengungkapnya dan jangan dihitung matematika. Mudah-mudahan minggu depan terungkap, maunya kita begitu. Ya, makin banyak informasi yang masuk, makin bagus untuk mengungkapkannya. Kita target waktu sesegera mungkin. Ya, dan progresnya luar biasa, ya, luar biasa. Kalau menurut saya sendiri, saya juga pernah jadi penyidik dulu, ya. Ini luar biasa penanganan oleh penyidik ini, spesial. Kalau martabak tuh pakai telur. Ya. Jadi tidak main-main penyidik kami untuk memeriksanya. Yang disampaikan tadi oleh rekan-rekan kami dari Mas Aris, Mas Daniel, jangan juga diasumsikan kita tidak bekerja atau tidak sungguh-sungguh. Ya, kita sudah banyak sekali melakukan upaya-upaya untuk ini bisa terungkap. Ya, doa yang kita perlukan, dorongan, ya, masukan informasi. Kalau bisa informasi bukan hanya informasi, bukan hanya isu rumor, tapi juga disertai fakta supaya ini bisa berjalan cepat terungkap. Begitu Pak Karni. Baik, sekarang Pak Agun Gunanjar. Ya, terima kasih Pak Karni. Sebelum saya menjawab secara keseluruhan, dalam kacamata saya, kasus ini kalau dilihat dari lokus tempus deliktinya, itu terang benderang. Terang benderang. Sebuah peristiwa tindak pidana umum yang korbannya ada, Saudara Novel Baswedan. Kalau kita kaitkan lagi dari kajian kriminologi tentang perilaku kejahatan, yang prososial, yang asosial, yang antisosial, yang pseudososial, dalam proses pro justisia, ini kasus Pak. Sudah jelas kasusnya ada, lokus tempus deliktinya ada. Nah, sesuai dengan ketentuan aturan yang ada, itu harus bisa dimulai dari yang didapatkan dulu. Yang pertama itu adalah korban. Nah, dari korban itulah yang pertama saya mengatakan kepada pelaku kejahatan itu, didalami dari si korban ini hal-hal yang bisa dikembangkan dalam penyelidikan. Misalkan yang terkait dengan dirinya ketika dia menjadi korban, apakah ada faktor-faktor pribadi yang terkait dengan keluarga, famili, lingkungan sosial, lingkungan kerabat, atau dengan lingkungan pekerjaan. Katakanlah, kalau dari keterangan yang ada ini sepertinya cenderungannya dari lingkungan pekerjaan. Sebutkan saja dari pengembangan itu bahwa pada peristiwa-peristiwa sebelumnya ada peristiwa lain yang terindikasikan seperti ini, ada sejumlah polisi dan sebagainya terkait. Itu diutarakan Pak. Nah, atau mungkin sedang menghadapi kasus yang sangat besar, sebut saja KTP elektronik, utarakan itu. Nah, pertanyaan saya kepada penyidik, apakah proses pemeriksaan, penyelidikan, belum masuk ke penyidikan Pak, meminta keterangan dari pihak korban, apakah itu sudah dilakukan? Karena dari sana pengembangan itu akan dengan mudah bisa diikuti Pak. Ini kasus menurut saya. Jadi kalau ini sudah didapatkan, menurut tempat saya ini adalah kewenangan polisi sebagai institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk tindak pidana umum. Anda melakukan itu. Dan menurut saya pihak kepolisian ini menurut saya sudah terlalu berlebihan Pak. Saya protes juga Pak. Harusnya Bapak bekerja atas dasar keterangan pertama dari pihak korban, baru Bapak kembangkan. Kalau saya melihat tadi dari keterangan, ketemu, ngobrol-ngobrol, menyerahkan daftar nama, kan begitu, lalu Bapak kembangkan dengan kronologis yang begitu panjang lebar, dan nyatanya Bapak lepas karena tidak bisa ada alat-alat
bukti yang cukup untuk menjadikan dia tersangka. Kalau menurut saya itu keluar dari prosedur, Pak. Keluar. Bapak punya kewenangan penuh untuk langsung meminta keterangan terlebih dahulu kepada pihak korban, karena itu yang pertama kali, Pak. Ini kasus, Pak. Dan menurut saya ini bukan kasus korupsi yang membutuhkan lidik yang berlapis-lapis dari berbagai pihak. Ini tindak pidana umum, lokus tempus deliktinya jelas. Nah, sehingga saya melihat kalau ini kasus, ini kewenangan penuh kepolisian. Nah, tapi persoalannya menjadi problem ketika misalkan menyebut nama seorang jenderal, begitu kan? Ini kan akan menjadi, ini persoalan kasus atau persoalan opini. Nah, saya hanya ingin menutup, katakanlah, dari perjalanan yang ada selama ini, begitu ya. Ya, seperti juga seorang nuntut kepada seorang presiden, tadi disebut seperti halnya seperti itu, sebagai seorang dirijen. Akan sulit seorang dirijen itu ketika kalau dikatakan negara ini sebagai sebuah orkestra, kalau musik itu ada band, ada drum, ada melodi, ada gitar. Kalau negara itu ada lembaga-lembaga penyelenggara negara yang lain. Kalau masing-masing menjalankan fungsi satu sama lainnya, tidak bisa berkoordinasi, tidak bisa saling menghargai, tidak bisa saling percaya, atau yang satu kelebihannya pales. Nah, sehingga menurut teman saya, ini kasus jangan dibawa jadi pales. Oh, jelas kok tempus deliktinya gitu. Saya kira itu aja dari saya, Pak. Tunggu dulu. Kalau sebuah kasus harus kita mulai dari korban, begitu tadi teori. Ya. Bagaimana kalau korbannya sudah meninggal dunia? Kalau korbannya sudah meninggal dunia sekalipun, dalam konteks pidana bisa dikembangkan lebih jauh. Karena contoh misalkan, pada peristiwa itu kan ada sejumlah orang lain. Itu bisa dilakukan. Bahkan saya juga mengatakan bahwa kalau ada pihak-pihak seperti tadi yang sudah disampaikan tadi, mengetahui informasi ada A, B, C, D, ternyata polisi mengatakan barusan dari Biro Humas terbuka, mau menerima, kami akan kembangkan. Saya kira jelas, Pak Karni. Ini lokus tempus deliktinya jelas kok. Siapapun pihak yang akan memberikan kontribusi untuk memperjelas ini menjadi semakin terang benderang, menurut saya nggak ada kendala. Baik. Sekarang masih Tun. Ya, terima kasih Bang Karni. Jadi apa yang disampaikan tadi saya rasa lebih pada asumsi dan juga hipotesa-hipotesa. Nah, kenapa? Ini kan asumsinya banyak kemungkinan, bukan hanya satu. Ini kan diarahkan pada satu saja ini. Satu, bahwa ini persoalannya kasus korupsi. Nah, menurut saya juga ini membuat penyidik itu juga kesulitan, seakan-akan diarahkan ke sana. Nah, yang seharusnya biarkan aja penyidik ini, kepolisian bekerja sesuai dengan profesinya, sesuai dengan keahliannya. Kemudian kita jaga, kita kawal. Jadi jangan diarah-arahkan dulu. Biar kita juga objektif. Jangan-jangan ada faktor lain di luar kasus yang tadi diasumsikan teman-teman tadi, persoalan korupsi. Ini kan juga bisa kesulitan juga di kepolisian kalau memang udah diarah-arahkan dari awal. Nah, pertama tentu kita melihat bahwa kita prihatin dengan kondisi ini. Namun ada satu hal yang juga menjadi catatan bagi kita semua. Pertama, dalam pengungkapan kasus ini ada nuansa yang tidak kooperatif untuk menyampaikan semuanya kepada penyidik, datang ke Singapura apa segala macam, semua disampaikan ke media. Lah, ini kita mau menyelesaikan persoalan atau kita memang mau menciptakan persoalan yang menjadi rumit, yang sesungguhnya juga menurut saya nggak rumit-rumit amat. Kalau ini kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian, biarkan kepolisian dengan kemampuannya untuk mengungkap ini. Bisa lah, yang tertutup aja bisa kok kepolisian. Sel-sel teroris itu bisa dikejar kok sampai ke lubang tikus gitu. Nah, tapi ketika dia disangkut pautkan dengan asumsinya, oh ini korupsi, digiring ke sana saja, menurut saya juga polisi nggak akan bisa berkembang.
Kalau saya melihat dengan segala keprihatinan saya, dengan segala saya juga nggak ingin ada orang yang menjadi korban di negara hukum ini, disiram air keras gitu ya. Tapi saya juga melihat ada satu hal yang ini sampai sekarang dibiarkan berlanjut. Sebuah institusi tidak mencegah, umpama ini dikembangkan opini, ini ada jenderal, ada ini. Di mana institusi negara, di luar institusi politik, bawahan ngomong seenaknya, atasannya tidak mencegah. Ada apa ini? Kalau di kepolisian atau di TNI atau di PNS, bawahannya ngomong seenaknya, nyerang sana sini, pasti ditegur oleh pimpinannya. Ini institusi negara. Loh, kok begini kita mengelola negara? Kok begini kita mengelola institusi negara? Kita hancurkan itu polisi, kita tuduh jenderalnya ini itu. Kasih dong buktinya. Saya juga berkeberatan kalau cara-cara ini dilanggengkan. Ada dong etika kenegaraan kita, ini lembaga negara, dibiayai negara, kemudian dengan seenaknya ngomong di media ada jenderal ini. Loh, saya belum pernah dengar, mudah-mudahan ini pimpinan KPK mendengar, belum pernah saya mendengar pernyataan dari pimpinan KPK untuk mencegah, malah dibiarkan. Ini yang kemarin, jangan-jangan ini yang disebut komisioner ke-6 itu, di luar 5 yang dipilih DPR dan dilantik presiden. Kok bisa begini? Di mana-mana bawahan itu tidak boleh ngomong seenaknya tanpa ada dasar hukum yang kuat, menuduh sana sini. Kalau di kepolisian itu udah pasti ditegur oleh Kapolrinya, kalau di TNI pasti ditegur panglimanya, di PNS pasti ditegur oleh atasannya. Di KPK nggak berlaku. Seorang bawahan pegawai, meskipun dia korban gitu ya. Ini kita ngomong etik kelembagaan yang harus kita jaga. Kalau negara dikelola cara-cara begini, rusak semua kita ini. Nah, dalam konteks itu yang menurut saya kita juga harus benar. Dengan segala hormat saya, dengan segala keprihatinan saya terhadap kondisi saudara Novel Baswedan. Bukan kita nggak prihatin, kita prihatin. Tapi juga kita nggak ingin cara-cara merasa benar sendiri. Otoritas kebenaran itu ada di diri kita sendiri, di institusi kita sendiri, yang lain ini salah. Nah, ini yang menurut saya juga keliru. Nah, ini tolonglah pimpinan KPK benar, jangan diam. Nggak boleh dibiarkan begini. KPK ini lembaga negara, dibiayai anggaran negara, bukan untuk merusak hubungan tata etik lembaga negara. Institusi kepolisian ini, institusi TNI senapas dan sebangun Pak dengan republik ini. KPK ini baru 2002, masa dia rusak begini semua? Nah, itu yang menurut saya, yang saya kritik dari ini. Saya minta kepolisian bekerja saja, jalani, jangan terikut opini. Kerahkan kemampuan kalian untuk mengungkap siapa pelaku ini. Jangan mau tergiring dengan, oh ini ada skandal korupsi. Kalau memang ada kaitannya itu dengan korupsi, buka. Atau memang ada yang lain, sehingga polisi lebih jernih melihat ini. Jangan tergiring, diarahkan, jangan-jangan ada urusan lain di luar kasus korupsi. Ya kita nggak tahu. Ini semua kita menduga-duga kok. Maksud saya jangan diarah-arahkan, biarkan kepolisian, kita percayakan kepolisian dengan segala kemampuannya, dengan segala keahliannya, dengan segala keprofesionalannya, dengan seluruh peralatan canggihnya untuk melacak ini, untuk menyelidiki ini. Silakan, jangan diarah-arahkan. Saya khawatir nanti, oh ini kasusnya korupsi, diarahkan ke sana, buntu. Polisinya juga buntu. Jangan-jangan ada kasus lain. Nah, ini menurut saya kita harus objektif melihat. Silakanlah polisi bekerja saja, jangan terpengaruh. Kerjakan bahwa ini untuk hukum dan keadilan. Keadilan buat saudara Novel, keadilan buat seluruh rakyat Indonesia. Itu yang dikerjakan. Jangan kita arah-arahkan. Saya juga nggak setuju kalau ini diarah-arahkan. Jadi bagi kita melihat ini harus jernih, ya. Tadi jangan terlalu nuansa kasus ini, politisasinya jadi begitu tinggi.
kemudian memojokkan satu institusi. Saya juga nggak setuju kalau polisi kemudian disalah-salahkan. Kemudian ini ada jenderal polisi. Siapa? Sebut dong. Kalau saya sebut. Kalau saya korbannya. Bantu. Itu membantu tugas kepolisian. Sianu. Tanggung jawab. Karena kita yang mengucapkan, kita yang menuduh, kita lah yang membuktikan. Tanggung jawab dong. Jangan cuma dilemparkan di media. Ini heboh Republik ini. Nggak ada kepercayaan orang lagi. Investor juga nggak ada yang mau. Siapa mau? Gaduh Republik Indonesia nih katanya. Nah ini yang harus kita jaga betul, ya. Jangan merasa kebenaran itu hanya kita sendiri. Apa yang kita sampaikan itu menjadi sumber kebenaran. Tak betul itu. Kalau saya tentang Bang Karni. Kebenaran itu harus kita laksanakan sama-sama. Niat baik kita utarakan sama-sama. Kita menuntut keadilan harus dengan cara-cara yang benar. Kita menuntut keadilan dengan cara-cara yang diskriminatif, cara-cara yang tidak adil. Di mana kita akan menemukan keadilan kalau kita mencari keadilan itu dengan jalan yang tidak adil. Baik, kita rehat dulu pemirsa.